Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Siti Maisaroh, mahasiswa PGMI kelas 2B. Di sini saya akan menjalankan tugas sebagai mahasiswa, yaitu memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Umum yang diampu oleh Ibu Lailatus Zuhriyah. Di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, ceritakan secara singkat inti dari aliran-aliran rasionalisme, empirisisme, kritisisme, positivisme, eksistensialisme, dan pragmatisme. Yang pertama yaitu rasionalisme. Rasionalisme adalah pemikiran yang berasal dari akal manusia. Paham rasionalisme adalah paham yang dari logika atau akal manusia. Berarti kesimpulannya yaitu dari pikiran. Yang kedua yaitu empirisisme. Empirisisme ini adalah berupa pengalaman. Empirisisme ini kebalikan dari rasionalisme. Jika rasionalisme dari pikiran, empirisisme ini berdasarkan pengalaman. Terus yang ketiga yaitu kritisisme. Kritisisme ini lebih menarik karena kedua terdahulu yaitu rasional dan empirisisme memunculkan perpecahan, yaitu karena dua tersebut bertolak belakang, dan Bapak filsafat Immanuel Kant akhirnya memutuskan yaitu kritisisme dengan tujuan kritisisme ini menjadi jembatan antara paham rasionalisme dan paham empirisisme. Paham kritisisme adalah paham yang tidak berasal dari satu unsur saja. Kenyataan atau pengalaman yang tidak berasal dari satu unsur saja, yaitu tidak seperti rasionalisme dan juga tidak seperti empirisisme. Ini justru kritisisme ini seperti ada dua pemikiran, yaitu dengan cara pengalaman dan akal logika. Yang keempat tadi adalah positivisme. Positivisme ini bisa dikatakan benar apabila sudah diuji kemanfaatannya. Terus positivisme ini berlandaskan seperti hukum ilmiah. Kalau empirisisme tadi berdasarkan pengalaman, kalau positivisme ini pengalaman atau kegiatan yang diuji dengan hukum-hukum yang sudah ditentukan. Yang kelima yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme yaitu berarti manusia itu bisa dianggap ada ketika dia bisa berkreatif, dia bisa berkarya, dia juga bisa bisa keluar juga. Berarti manusia itu dianggap ada ketika dia bisa menciptakan sesuatu hal, bukan hanya manusia yang plonga-plongo. Yang terakhir yaitu pragmatisme. Pragmatisme ini adalah sesuatu yang bisa dianggap ada jika terbukti kemanfaatannya, seperti halnya tumbuhan itu diciptakan, ada fungsinya, ada kegunaannya juga. Di dunia ini tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Tadi di pragmatisme ada learning by doing, yaitu praktek langsung ke lapangan, yaitu turun ke lapangan gitu.
Terus ada problem solving, yaitu pemecahan masalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 2. Menurut saya, perbedaan antara filsafat modern Barat dan filsafat Islam yaitu terletak di kebebasannya. Kalau filsafat Islam itu dia mempunyai pedoman yang sangat teguh, akan tetapi di filsafat Barat modern ini dia mempunyai cara berpikir dengan bebas. Teologi filsafat Barat modern untuk mengkaji hal-hal yang bersifat metafisik dalam aliran positivisme ini dijelaskan di tahap awal. Kemudian beralihlah ke tahap metafisis. Terus ke puncaknya lagi yaitu di tahap positivisme. Di sini menurut saya ada kekeliruan seperti jin, malaikat, ila akhirih. Ini bisa dikaji dengan prinsip-prinsip dan juga dari ilmuwan muslim. Filsafat ini dibukukan dan dijadikan ilmu baru yaitu yang bernama ilmu mantek. Ilmu mantek ini adalah jembatan dari segala ilmu. Dan ada juga yaitu tentang ilmu filsafat yang mempelajari tentang hati, yaitu dinamakan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini diyakini bahwa setiap sesuatu bisa dirasakan dengan hati, seperti di dalam surat Al-Baqarah yaitu saya lupa juga suratnya apa, penggal dari surat Al-Baqarah yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini diyakini iman terhadap sesuatu yang gaib itu bisa dikatakan metafisik. Jadi untuk mengkaji hal-hal tersebut tempatnya di hati menggunakan ilmu tasawuf. Dari kedua ilmu tersebut ini dijadikan satu yaitu ilmu kalam yang kita yakini dengan dua tokoh ilmu kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Maka epistemologi yang seperti apa yang akan kalian gunakan untuk bisa mengkaji semua itu, baik dalam fisik dan metafisik. Epistemologi yang akan saya gunakan yaitu kembali lagi dengan ilmu mantek dan ilmu tasawuf, yaitu meyakini yang sifatnya metafisik, menyikapi dengan epistemologi barat yang digunakan untuk hal-hal yang bersifat metafisik. Menurut saya semua itu bisa saja, tapi belum sampai ke ranah barat. Dari ilmuwan barat bermodel filsafat masih umum, kemudian mereka teliti dan kemudian dibuat teori. Jadi sesuatu yang khusus kalau di muslim sudah mempunyai teori atau patokan dari Al-Quran, kemudian sesuatu yang khusus tersebut mereka kaji dan mereka jadikan tombak. Jadi kesimpulannya ilmuwan barat ini condong ke sesuatu yang belum ditemukan tapi sudah bisa diteorikan. Kalau ilmuwan Islam atau filsafat Islam ini condong ke kitab suci yang ada hukum-hukum, kemudian mereka jadikan teori, terus mereka teliti atau dikaji. Contoh ilmuwan barat ini memandang semesta menggunakan akal, sehingga mereka jadikan teori, akan tetapi teori-teori ini masih belum tentu benar dan bisa juga teori ini dipatahkan orang lain. Tapi kalau di Al-Quran atau filsafat Islam ini yang berada di surat Yasin, ya saya lupa suratnya apa, pokoknya ini mempunyai arti bulan tidak akan mendahului matahari karena beredar di porosnya masing-masing. Dan mereka sudah punya teori, terus mereka kaji, tapi kenapa matahari dan bulan ini sejajar? Kembali lagi di surat Yasin, yaitu wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun, apapun yang sudah kehendak Allah pasti akan terjadi. Yang nomor 3 soalnya, pelajaran berharga apa yang kalian dapatkan setelah mengkaji filsafat barat modern yang barangkali nanti bisa kalian terapkan di kehidupan nyata. Menurut saya semua ilmu itu berharga. Tidak ada ilmu yang sia-sia, tidak ada ilmu yang kayak menyesal setelah belajar ini. Dengan saya belajar filsafat, saya juga menjadi tahu pengelompokan dari filsafat barat modern juga. Dan saya dengan belajar filsafat ini saya bisa meyakini bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu benar, dan Tuhan itu yang menciptakan semuanya. Baik, untuk tugas ini saya tutup. Sekian, terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.